paling nggak bisa maju di depan kan. Oke, so tim Pace akan dimulai. Akan Fredrin. Ya, karena kemarin Fredrin juga sempat digunakan juga oleh PTK kemarin di tangan Buah Zain dan menghasilkan hasil yang cukup bagus. So first pick untuk Twisted Mind gift yang langsung di ban. Itu yang seperti gue bilang kemarin. Tipikalnya mirip sebenarnya dari mereka berdua. High ground defense. Morkov gift ini bakal jadi satu sinergi yang sebenarnya kuat banget. Sempat dimunculin kalau dari MPL Indonesia itu dipakai oleh Geekfam. Yap. Sementara sekarang If dan juga mati lab jadi korban. Cow ya. Kena langsung kena dan Jujurnya agak biasanya agak bad gitu kan. Tugas dari second pick lah saya bilang. Lain mungkin dari pertandingan terus lagi buat coba. Dan juga Fanny bakal jadi PR nih. Yap. Flash. Keduanya sama-sama user Fanny yang lumayan handal. Betul. Sekarang ada If. Biasanya If hilang, Suksin menyusul. Itu dia. Suksin menyusul. Dan sekarang first pick-nya itu ada di Twisted. Dan mereka yang nge-ban ke arah dari If-nya. Ini mau dihilangin gak nih? Masalahnya sekarang ada dia nggak mau trade. Karena kalau misalkan mau trade nih antara Bruno atau Cusin berarti. Oke. Karena JPL sendiri ya dengan hero-nya kita udah lama banget. Ini JPL adalah salah satu pemain lama juga. Coy itu udah khatam banget juga deh. Iya. Oke wes. Hilangin aja udah langsung. Cukup setuju gue, dan ketika Twisted Mind nggak nge-ban antara Bruno ataupun Cusin, ini bisa di trade. Ya, itu dia. Jadi emang ini trapnya akan seperti apa lagi nih? Masalah mereka bisa nge-ban ke arah satu hero yang berbeda di antara dua hero itu, lalu di sebelah ini hanya akan bisa menghilangkan satunya lagi. Cuman trapnya sekarang pemain-pemain dari NIP Flash mereka dua pick sekaligus ini juga kadang bisa diuntungkan. Oke, pasti ada yang lepas berarti Lung. Dan Hylas Pilihannya adalah lepas dua-duanya atau kasih salah satu aja. lepas dua-duanya. Ini berarti kasih Bruno saham yang dimana dia 100% tidak main best of 3. Ya, dia game pertama. Yang pertama. Takutnya nggak bisa reset aja di game kedua. Betul. Oke. Kalau misalkan lihat dari opsi jungle sebenarnya ya masih sama lah, masih fine maksudnya. Dengan adanya Suyo, dengan adanya Joy, masih bisa di trade lah, masih bisa sama-sama dapat satu bisa dibilang. Dan tadi gue pikir kalau seandainya dia nggak ban Hylos dia dari Twisted Mind, apapun yang diambil sama Twisted Mind, dia dapat dua. Ya. Ya udah, dia trade Bruno dan juga Jusin. Jujur kalau dari pandangan gue ya, POV gue ambil Bruno langsung Bruno ya. Karena Jusin pun untuk ngepok Bruno tuh Ya. Enggak kuat banget. ditendang balik pasti. Iya. Belum lagi kita tahu ya dengan Bruno sekarang juga pemilihan dari spellnya juga banyak banget. Ada yang bawa flicker, ada yang bawa purif, ya udah banyak banget orang yang bisa menggunakan dengan metode-metode yang berbeda. Dan juga dari set talent emblemnya aja itu berbeda dari tiap player. Bener-bener berbeda. Ada yang pakai Master Assassin, Ada yang bawa, iya Mas Rasa sih. Ada yang emang dari awalnya juga dengan base card emblem yang emang dari satu set talent utamanya. Ditambah dengan weapon master lagi, ada yang buat Tenacity juga. Jadi beda-beda gitu loh. Setiap orang. Dari part-partnya juga. yang pasti talent pertamanya Fatal. No, ternyata Suyo. Kayaknya memang dari Twisted Mind seperti yang tadi dibilang sama-sama. Mereka tidak bergantung kepada itu juga. Itu dia. Jusin bayarannya mahal sih sebenarnya, tapi ya bukan berarti nggak bisa dilawan ya kawan-kawan. Itu dia. Apakah jangan-jangan nih dari Twisted Mind kemarin udah latihan tanpa Bruno, Ya. atau udah latihan ngelawan Bruno bang? Nah, itu dia. Set kalau mereka emang latihan lawan Bruno, oke, mana tuh mereka juga punya data yang bagus. Tapi kan resiko mereka kalah di dalam misi itu kan juga besar. Benar. Kalau dilawannya pakai kayak Moskov yang Trinity gitu, gua rasa itu bakal berat. Susah. Tapi kalau dilawannya sama Beatrix, gua rasa fine. Yep. Ya, langsung diambil ya, langsung Bruno. Dan gak Jusin juga ternyata fokus dulu yang diambil terlebih dahulu. Frontlanernya dulu yang dipikirin berarti. Ya, dan kemarin kita juga udah melihat ya. Untuk troll sendiri, mereka juga memanfaatkan chip untuk menjadi roamernya. Dengan hero yang seperti ini, dengan kita tahu lah ada Suyo kayak begini yang punya damage yang oke banget. Mereka mau main melee, mereka mau main dengan tipe range juga bisa ini. Bisa ya. Di atas kah? Atau di bawah aja nanti? Karena ngeliat chip juga. Kalau ngomongin prioritas, sebenarnya kayak prioritas band juga enggak sekarang ya. Lui mungkin bisa jadi opsional juga kalau mau diambil, dan dia Lui dia nggak usah pakai chip lagi dong, dia udah
Yap, itu dia. Deretan lagi yang udah diambil. Ada Luo Yi yang kemarin juga untuk beberapa tim ini menjadi kunci utama. Jadi kunci utama dari kemenangannya. Jujur kalau misalkan ngomongin Lui, teleportnya ini ya so far sampai sekarang yang paling aktif masih Super Friends ya dari Fnatic Chronic. Tapi ya seaktif-aktifnya Super Friends di akhir, di late game, apalagi di kondisi awalnya ada terdesak, itu gak susah. Jadi ya bukan tergantung pilot doang nih, dia tergantung dengan kondisi juga. Dia harus owning di awal. Gatot Kaca, frontliner yang bisa banget untuk ngebayarin juga. Mungkin bisa dibilang kedua terkuat lah selain Hylos. Karena kalau ngomongin Povius, ya dia durable memang. Tapi kalau dari dasarnya juga Povius sendiri adalah hater. Ya, Kalau Gatot Kaca memang dari dasarnya adalah tank. Lebih keras. Walaupun nanti ya sudah sama kulit. Kalau Povius, ini udah punya dua kaplingan tanah, Bang. Benar-benar nih mereka mau dimulai gimana juga. Tapi setidaknya kita lihat nanti bagaimana efektivitas dari Khalid untuk bisa nge-open map ya. Bagaimana caranya juga untuk bisa mengetahui pergerakan dari Luo Yi-nya kuat atau tidak dia bisa mendekati itu ya, minimal tahu lah. Minimal tahu ini akan seperti apa nanti pergerakan-pergerakan dari Luo Yi untuk bisa membawa rekan-rekannya. mungkin kalau di awal bisa loh, dia punya quick start. Ya, Tapi kalau udah di late game dimakan, nah ini stun dia. ini tadi balik lagi kan dengan tipikal permainan mereka mau ngincarnya di early banget apa gimana nih untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Twisted yang suka banget di area lane. Ini sih udah pasti enak nih kalau seandainya Beatrixnya di bed 3. Ya, Granger Beatrix paksa dipakai Moskov atau pakai hero lain mungkin yang akan muncul nantinya. Angela Pen, ya mungkin Angela plus Joey kali ya, boleh juga nih untuk salah satu bandnya. Atau jangan-jangan ambil satu band ke arah frontline lagi, Fredrin. Nah, Flash bisa aja nih pakai Fredrin karena udah ada damage yang besar loh. Bandnya tinggal ditutup lagi dengan high ground defense. yap. Mana lagi nih perginya nih? Kira akan ada saksi bisa dengan Angela. Iya kan karena pas juga sebenarnya Angela mid lane, Ya, Assassin ngambil Joy. Ya, itu dua magical damage yang udah kuat banget pasti. ya. Untuk ngejar di awal itu udah sangat-sangat efektif sekali. Nah sekarang, Marksman, kemana arah perginya? Apakah mereka akan menghilangkan Beatrix kah untuk bisa menggiring agar nanti Moskov keluar? Atau Moskov yang mereka ban dengan deretan track record yang udah dimiliki oleh Sano? Dan ternyata Chip, troll yang kena. Wow, padahal udah ada Louis, maksud gua kayak ya nggak salah juga sih, memang dia ngambil chip Louis bersamaan juga nggak masalah. Dan ini berarti memang dari NIP mereka mau kasih Beatrix, mereka mau ngelawan Beatrixnya. Ya, dari segi range mungkin kalau ngomongin Renner ya lebih jauh memang, tapi senjata lainnya sama lah bisa dibilang sama Ya. kecuali Wasker. Tapi sekalinya kita nanti mungkin melihat tadi menebak akan ada Joy yang keluar ya. Menurut gue ya kalau ada Joy mungkin Moskov setidaknya masih bisa melawan sedikit. Setidaknya mendorong nih dengan Spirit Misery-nya. Ya, Karena kan kita tahu udah nggak ada lagi gitu loh Ya. immune di dalam tubuh dari Joy. Kalau Beatrix habis ditabrak oke damage-nya gede, bisa ngasih damage balasan juga, tapi sempat nggak? oke, gue pikir kayak tadi minta mereka juga gimana pick off style dari Kaca Beatrix, Franco Beatrix. Ya, Itu enak banget kalau misalkan mau ya. itu akan maju sendirinya gitu loh, nggak Iya, usah iya. cari charge. Ini untuk pick keempat ini boleh ngambil midnya dulu sih, jadi jangan boleh terakhir. Atau memang mau langsung munculin aja nih yang tadi udah kita bahas, Joy kah, Fredrin kah, badan lagi di depan, atau mereka main Vector. Oke. Satu hero. Jujur ya, Joy langsung. ditutup mid lane-nya berarti mau ditaruh di akhir, bakal ada kejutan kan. Mereka ngambil utility aja kayak Aurora, mau dari Vexal bisa baca sama dulu lumayan di awal. Dan ini dia Tigreal. Wow, Tigreal. Dimesari. Moskov. Oke. Nah itu yang tadi sempat dibilang sama Pulung, ketika dia udah ngambil Joy-nya duluan, ya Moskov yang lumayan aman. Ya, kita tahu lah mungkin bakal ada kombinasi yang bisa dijalankan oleh contoh kayak tadi yang udah lo sebutin antara Beatrix dan juga Kaja ya. Tapi kan kadang kita juga harus memikirkan ada masanya nih Marksman sendirian nih. Tanpa backup. Iya. Kalau emang itu terjadi 1v1 situation setidaknya Moskov masih ada celah sedikit lah untuk bisa mendorong dan juga ngedinai apapun yang dilakukan oleh Joy. Dan mid laner-nya nih ini udah no. Valen bisa sini. Valen Farah sih. Ternyata Marty Smith kembali muncul. Ini dia
yang sempat dipopulerkan juga ya dari NIP Place. Lagi loh keluar Nih dari keluar lagi. Martis mid lane kan. Beberapa match sebelumnya mereka normal loh. Tergocek loh kita. Martis Martis beda. Joy di mid sayang farmingnya itu jadi gila. Masa sebelumnya juga mereka ya kita tahu lah, mereka juga kadang bisa mengeluarkan hero-hero yang kayak begini gitu, Lip. Iya, Ini bahkan udah normal nih mereka beberapa match sebelumnya, tapi sekarang normal lagi. gua nggak kaget lagi sih ngelihat. Cuman jadinya ada 4 hero melee di sini, cuy. Iya, Martisnya bisa galak di awal, source damage fisikal. Mungkin dia nutupin sampai Bruno-nya nanti jadi. Nah, itu dia, hanya bergantung kepada Bruno untuk tipe range-nya. Jadi kalian bisa ngepredik ya teman-teman ya di game yang pertama ini. Kira-kira akan menjadi kemenangan untuk siapa? Twitter Menka atau NIP Flash? Dan siapapun yang ikut prediksi ya di dalam game dari Mobile Legends itu sendiri, kita lihat akankah rungkat atau tidak. Jadi langsung saja kita akan berangkat menuju ke Land of Dawn. Ini untuk NIP Flash sendiri berarti masih pertama ya untuk di M series ini mereka mungkin Martis itu lane-nya. Iya itu makanya. Karena dari round 1 sampai 3 itu normal banget. Dan ya, ini adalah sesuatu yang sebenarnya udah pernah dites juga waktu di MSC gitu ya. Martis Smith belirinnya lumayan cepat. Agresivitasnya ya Martis di awal gimana sih? Bakal tetap enak gitu kan. Tapi lihat tengahnya akan ditempel, akan di follow terus. Dan jangan lupa buat teman-teman juga ya untuk beli M6 Pass sekarang. Siapa yang belum punya skin belum baru? Itu deh ya. Minimal kalian buka itu langsung dapat skinnya. Minimal. Minimal, tapi yang frame level 75 teman-teman. Iya, harus dari class aja bisa kok lo. Iya. Woi, Bruno. Dengan satu purify yang udah dia milikin, dan ini tadi kita udah bahas ya. Banyak sekali tipikal dari Bruno, ada yang suka dengan menggunakan flickernya, tergantung bagaimana situasi di dalam. Iya, kalau kayak pick off. Cowok mungkin ya Bruno enakan purify kan. Ya. Biar nggak gampang untuk bisa lagi. Tapi kalau misalkan lumayan aman, ya flicker jadi opsi. Sementara kasih pressure parah di awal lumayan oke. Walaupun kalau dari itu secara Assassin yang dia bawa juga. dari sustain harusnya Moskov lebih sustain. Dia basic command emblem setidaknya sampai item pertama. Ini boleh nih. Sakit banget dari Bruno harusnya. Tapi gue lebih damage-nya kalau dibilang sakit ya sakit level ya sakit level. Yang pasti clear cepat lo tetap bisa mau apapun yang terjadi. Martis soalnya. Cuman tadi ya kayaknya dari Bruno-nya fokus damage. Dari set talent utamanya juga assassin kadang dia bawa. Dia pede depannya banyak. Oke, sementara sekarang pertempurannya akan kembali terjadi di area turtle-nya. Sedikit lagi yang tersisa dan Diablo akan kali dia bertahan, tapi setidaknya sejauh ini Diablo pun masih bertahan 1v1 situation bersama dengan Gatot Kaca. Patrol kuat kian trollnya pun menjadi korban di tempat yang beda. Diablo benar-benar bisa mengusir Hoda untuk menjauh dari rekan-rekannya. Ya, dan satu ditukar satu. Mid lane ditukar dengan Roma. Tapi ya karena Wah. tadi posisi Troll belum tepat. Sanji masih mau lebih loh. Sanji sendirian pede banget, ada 3 player di dalam area turtle, tapi mau tidak mau Sanji sekarang lagi dikeluarkan pisan. Dan sedikit lagi tersisa, tapi dia percaya di tempat yang berbeda malah menyelamatkan pergerakan dari Sanji yang sejauh ini belum tumbang. Yang terlalu depan tadi nampaknya dari Diablo juga. Mundur, teleport langsung kan? Iya, mereka gas lagi. Langsung. Ya untungnya masih Sanji tadi masih kuat ya dengan informasi yang masih dia bisa berikan. Source skill seperti apa saja yang sudah keluar. Sarah Juvin juga udah hadir. Hoda mulai mendekat lagi ke arah turtle-nya. Turtle yang pertama sudah berdarah nih. Makanya, tapi jadi agak lama. Ya, Belum juga. belum jadi milik siapapun. Kita bisa melihat hanya 2 turtle nantinya. Oke, ada second hammer tadi ataupun pergerakan yang cukup baik. Avatar of Guardian keluar kembali saking lama pertempuran, tapi di area belakang Sanji mendapatkan karena turtle-nya. Hanya saja sekarang Juvinnya terbuka tadi area defensif yang dimiliki oleh pemain dan Twitter Main. Dan sekarang Secret Hammer-nya berhasil mendorong karena dari Joy dipaksakan oleh pemain-pemain NIP Flash. Spear of Destruction gak korek karena siapapun. Ada GPL yang masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan selamat sejauh ini. Ya, terlalu dalam sebetulnya tadi dari NIP Flash. Dan juga turtle yang didapatkan tadi cukup membuat kerugian berganda untuk teman-teman dari NIP Flash. Tapi ya, kabar baiknya
mereka masih pegang gold sekarang. Mereka masih unggul juga dari item pertamanya Phoenix yang udah jadi. Bikin tadi yang emblemnya memang bikin Sano lebih sustain. Yap. Tapi ketika memang udah ada Haskell, ya lebih enak dari Phoenix pasti. Nih lama banget loh, baru terkenal pertama. Ini 2 selesai di 3.30-an tadi. Makanya mungkin bisa kita lihat cuma 2 turtle nanti. Ya, Karena turtle kedua mungkin ada kejadian yang mirip kayak tadi loh. bisa jadi lama lagi tuh. Diablo di atas. Ini juga dari masing-masing explainer-nya. Mereka berhasil untuk menjalankan tugasnya ya. Dua-duanya sama-sama otot telat jalan. Cuman Diablo-nya yang jauh lebih bonyok gitu loh. Benar. Dan untuk match up nanti mungkin di menit 5 Hades akan ambil landing jauh. Jadi dari ya Poviusnya akan join gitu. Diablo-nya yang akan nge-follow team fight. Yap. Dengan settlement assassin ini bakal boleh-boleh nih kan. Juga oke banget kayaknya. Penasaran gue dia join dalam pertempuran ini. Bottom lane. Nah itu dia Phoenix. Belum panik ternyata. Revive-nya juga belum digunakan. Nggak buru-buru ya. Nggak Masih buru-buru. aman juga. Kalau dari segi vision atau map control masih dipegang juga oleh Twisted Mind sampai saat ini. Dan gue masih ngelihat match up yang akan nantinya jungle versus jungle untuk laning jauhnya. Sampai saat ini gue belum lihat ada pergerakan Sano nih yang bakal ngisi untuk farming. Oke, Turtle sudah muncul kembali. Perbedaan dari networknya pun masih diungguli oleh NAB Plus dengan angka masih ratusan. Tapi sejauh ini trollnya berhasil diusir mundur, tapi tidak untuk Sanji karena Sanji pede banget sendirian di arah terdepan dengan satu revitalize yang belum di-up sejauh ini. Masih full dari source-nya juga. Hati-hati dengan troll. Dimana troll juga punya flicker sekarang. Dia bisa enter siapapun yang dia mau. Even itu Hades. Oke, Juvin yang dikejar kembali dan diajar oleh satu flicker juga. Coba lihat, mereka langsung oli terhadap Salinotem, tapi ternyata Kecilai menjadi korban, bahkan Juvinnya tidak bisa dihentikan. Avatron Guardian sajinya hampir tadi mengenai ke arah dari Hades, tapi pada berbeda Diablo kembali menjadi korban Twisted Mind. Wow. Ya member. Dari NIP Flash yang harus gugur dimulai dengan inisiasi tadi dari Kulkesi. Tapi kabar baik untuk NIP, bawahnya tetap bisa didapetin juga. Phoenixnya masih free sampai saat ini. Yap. Turtle memang dilepas, tapi bayarannya juga lumayan. Oke, Diablo udah 3 kali kena, tapi Hades sendirian harus bergabungkan bersama dengan Fanny untuk bisa menjauhkan jaraknya. Dan sekarang Sano di bagian atas guna untuk bisa menyamakan dari otot tangan yang berhasil ditumpangkan tadi di area bawah. Bisa harusnya. Tapi balik lagi ngomongin soal Sano. Trinity adalah power utama dari Moskov-nya. Sementara kalau dari Phoenix akan lebih cepat juga. Sementara ada fun fact juga nih di MPL season 8, Kurtese menjadi satu-satunya pemain menggunakan Martis mid lane. 4 kali pick 100%. Gocek, waduh, what? Oke, Phoenix ini dikit lagi, tapi untuk Purify itu sendiri masih ditahan. Wah, kenapa Pak? Oke, tapi untung masih belum bisa menumbangkan ke arah dari Phoenix. Oke, finish bola. Nah, mau digas kan JPL sempat masuk ke utara. Rocio? Oke, didorongkan dengan Scriber, tidak terjata. Implosion line pertama dikeluarkan, tapi JPL masih berhasil selamat. Masih selamat bahkan. Dan ya itu tadi target yang nggak bagus juga untuk diambil sebenarnya. Andai dapat pun, ya itu balik lagi ke Hades. Ya, Dan ya lihat landing jauhnya nih. Mau nggak mau mereka akan 4-1 dan satunya masih diisi oleh Kuda ternyata. Dan ini kejadiannya mirip sebenarnya dengan match Liquid kemarin. Jadi ada 2 hero yang panjangin lane. Nantinya sama nggak jadi. ya. JPL masih aman. Terus sekarang Kurzinya kabur lagi. Tapi di tempat yang berbeda, Phoenix masih berusaha untuk bisa mengamankan dari stack dan juga mengumpulkan dari tiap minion yang bisa dia miliki. Pelan-pelan ya. Kok tempo pelan kayak gini, main malah makin enak ya sih. Makin seneng dia. Iya dia Asik, bawa tidak mouse. serangan, waktu tetap berjalan, tahu-tahu kan. Itu dia. Late game juga ada Tigreal. Kalau ngomongin high ground ya ada Moskov. Untuk jungle juga adu retribution di akhir nanti enak. Soul Saver tanpa retribution tuh kayak udah pasti secure juga dari netral objektifnya. Dan ya mungkin untuk NIP Flash juga nggak bisa terlalu kasar sekarang. Goldnya masih dipegang oleh Twisted Mind. Jadi mereka benar-benar nggak bisa untuk yang gimana juga. Dan ya ngomongin soal Turtle, udah dulu bahkan sekarang. Dan cuma sekarang Phoenixnya udah join ke dalam pertempuran ini akan menjadi sebuah hal yang berbeda lagi. Karena tadi 2 kali Spear of Destruction, 1 kali kena, 1 kali tidak. Dan sekarang jaraknya masih cukup jauh. Moskovnya ada di bagian bawah, tapi Bruno sudah duluan di dalam pertempuran. Brunonya Bola udah begitu deh.
Oke. Masih didorong terus sepertinya ya. Dan satu flicker tadi udah terlihat dalam tubuh dari yang terpaksa mau dikeluarkan dan paniknya terusir sedikit ke bagian belakang. Namun sekarang coba lihat pergerakan dari Joy yang malah masuk ke dalam Mikara begitu mengerikan tadi flashnya sempat dikeluarkan tapi ada lejap seketika. Ada Sano yang sudah join ke dalam pertempuran dan sejauh ini sampai masih bertahan sedikit lagi tersihat dari JPL tapi Joy masih bertahan bersama berbeda Sanji. Diajar biasa bisa oleh Phoenix dan Phoenix. Selamat JPL kritis. Ya, damage dari Phoenix yang itulah memang dibutuhkan banget nih oleh NIP Flash. Walaupun Sano hadir tadi, impact dari hadirnya Sano nggak setajam impact dari hadirnya Phoenix. Midnya dibongkar, inner turret di bagian bawah juga hancur, kerugian untuk NIP Flash. Boleh. Tapi balik lagi ya, Sanji emang benar-benar bisa nge-delay lagi. Bagaimana damage yang dihasilkan oleh Bruno. Belum lagi dengan Revitalize tadi emang udah dia up juga menyelamatkan, menjaga stack sekarang Panik. NIP Flash, mereka sedikit dalam pressure yang lumayan oke banget. Dan ya, untungnya Malefic Gun udah jadi akhirnya untuk Bruno-nya ya. Ada range yang lebih aman, tapi musuhnya tetap akan dibawa Bruno. Ya, ini dilempar sedikit rumput. Emang benar-benar di tempat yang lain apa terlalu dia influencer-nya connect dan itu pun akan mengakibatkan beberapa player milik oleh NIP Flash akan menjadi korban dari Nata Shufina di tempat yang berbeda. Menjadi korban tambar pula ada Konsil mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Martis tapi dengan Mortal Coil itu pun akan merubah pemikiran dari Twisted Mind. Ya, vision yang tidak terlihat tadi membuat akhirnya Troll bebas melakukan implosionnya. Oleh karena itu mahal. Sanji benar-benar menjadi abang-abangan sekarang ya. Sanji membuat siapapun pemain dari NIP Flash tidak akan bisa mendekat menuju ke area objektif yang mereka inginkan dan sekarang Jerome serinya connect masuk ke dalam tubuh dari Martis. Gak bisa kabur lagi dengan Martis mid lane. Konsep dari mid game juga yang memang ingin diungguli sekarang terlihat kurang baik situasinya. Karena dia lagi bagian atas hancur. Ini tempat yang lain loh bos kok. What? Gak bakal bisa bertahan sekarang Diablo. Dia mencoba untuk bisa memaksakan keadaan nih. Ini mau coba fight back dengan posisi Joy-nya pun tadi gak ada. Mereka ada Lord loh PR-nya. Tapi tetap coba untuk inisiasi lagi dan sekarang 5 member dari Twisted Mind siap untuk mendobrak pertahanan terakhir dari NIP Flash. Yap, sementara sekarang Panik masih sempat untuk bisa mengantarkan damage. Coba lihat tapi Troll lama kelamaan akan tergerus juga HP yang dia miliki dengan damage yang bisa dihasilkan oleh Bruno. Waduh, Sempat panah. emang kuaternya boleh. Panah dari Hoda. Oh, Wait, Phoenix. 2 orang? Hampir. Ini 13 mati. 13 tarat kah? Di Lord yang pertama ini mahal banget loh. Ini mahal bisa deh. Oke, coba lihat pergerakan di sana, tapi mereka mencoba untuk bisa memaksa keadaan. Apa melakukan dia korban pula karena beberapa player kelsinya menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Sejauh ini, Sano yang menjadi korban akan mereka paksakan untuk bisa mengusir beberapa pemain yang dimiliki oleh Twisted Mind. Dan benar saja Hades, tapi tidak bisa mendapatkan satu player pun. Ya, masih bisa bertahan. Twisted Mind mereka hanya kehilangan Sano saja. Hades dengan damage yang masih belum cukup tadi gak bisa nih untuk meratakan teman-teman Twisted Mind yang kondisinya memang tadi sudah mulai low dari HP-nya. Tapi ya 13 tarat untuk Lord yang pertama. Ya, Ini bayaran yang sangat-sangat mahal yang harus diterima NIP Flash. Sekarang dengan mode defensif mereka yang tidak terlalu kuat juga untuk high ground-nya karena bawa Martis mid lane, mereka harus paksa nih untuk teamfight dan ini troll juga boleh-boleh nih ya di game pertama ini dengan penggunaan dari Gigil. ini troll yang banget troll. Benar. Kalau yang direket trollnya seperti Ya, Oke. Untuk landing jam. Kayaknya tetap susah untuk menangkap Hades sih. Ini satu kunci juga mungkin yang nantinya akan ada match up antara Hades dan juga Sano. Nah, gimana cara menanginnya 3-2 balik? Ambil satu nomor mungkin yang pasti bisa nge-stun ke arah Sano karena Sanonya nggak pakai purify juga. Habis itu damage-nya nanti akan ada dari Hades. ini kan tiga seperti tahu. Banyak tipenya sih. Kalau Skylar dia kadang pakai Greater Gun Speed. Ada yang pakai Falcon juga. Ya, Hades sih. Dan Oh! Hades, wait, sekarang Miseri, kena 2 player, ada satu ranking Centrum yang dikeluarkan pula, tapi coba lihat Sano di bagian belakang, Grab Destruction-nya connect, Sano siap untuk bisa menghantarkan damage menuju ke arah beberapa player dimiliki oleh NIP Flash, double kill didapatkan oleh Sano, di atas, untuk Hades yang menghilangkan salah satu wave minion dan Hades yang akan pergi ke arah mana, di mana Hades yang sekarang sendirian, apa yang membuat Kian masih berhasil untuk bisa menghantarkan damage sekarang dari Hoden, tapi sekarang malah tertangkap dan game yang pertama menjadi pilih dari teman.